Halo guys, kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang wanita bernama Collie yang kepo dengan sebuah mitos urban yang telah lama menjadi bahan pembicaraan di kota mereka. Di mana mitos tersebut berfokus pada rumah tua yang pernah dihuni oleh nenek-nenek peot bernama Mary Aminov, seorang wanita yang bundir setelah dituduh menculik seorang anak bernama Michael. Menurut legenda, Mary adalah penyihir jahat yang suka menculik anak-anak untuk dijadikan tumbal. Keberanian Collie diuji ketika sang pacar yaitu Denny menantang Collie untuk mengetuk pintu rumah Mary sebanyak 2 kali demi membuktikan sosok tersebut benar adanya. Hingga pada akhirnya Collie mulai mengalami hal-hal mengerikan dan diteror sosok mengerikan itu. Lantas bisakah Collie terbebas darinya? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, terlihat sepasang suami istri bernama Ben dan Jess sedang berkonsultasi dengan seorang wanita bernama Louisa, yang mana Louisa bekerja di Yayasan Perlindungan Anak-anak. Di sini mereka membicarakan tentang anak yang bernama Collie. Tak lama kemudian, Collie datang dan bercerita dengan Jess. Melihat Collie yang sudah tumbuh dewasa, membuat Jess sangat bahagia. Di sini, Jess mengajak Collie untuk tinggal bersamanya. Namun Collie yang sudah sakit hati akibat ditaruh di panti asuhan sejak berumur 9 tahun tidak mau dan langsung membacoti Jess dengan berkata jangan pernah menemuinya lagi. 9 years ago was when I needed you. Don't come here again. Just leave me the fuck alone. Jadi guys, Collie merupakan anak Jess yang entah karena apa Jess menitipkan Collie pada saat Collie berumur 9 tahun. Mendengar itu, Jess yang sadar kalau dirinya bersalah langsung pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Jess terlihat akan membuat patung untuk temannya yang bernama Tiara. Jadi Jess merupakan seorang pematung terkenal. Di sini Jess yang teringat dengan insiden sebelumnya tidak fokus dan terlihat sangat sedih. Lantas Tiara yang tidak ingin sang besti galau memberikan Jess sebuah kalung yang dianggap bisa membantu Jess untuk bisa merasakan cinta anaknya yaitu Collie. Be sad about your daughter. This is a teles. Its magic will help your daughter. Saat malam polote, Collie yang sedang baku bucin dengan pacarnya yaitu Denny terlihat akan pergi ke sebuah bangunan tua yang mana bangunan tersebut merupakan tempat kematian nenek peot bernama Mary. Menurut rumor yang beredar, roh Mary masih terjebak di dalamnya karena sosok iblis yang terus-menerus ingin mencari tumbal. Denny juga sempat memberitahu kepada Collie sebuah cerita tentang bangunan itu yang mana jika mengetuk pintunya 1 kali maka akan membangunkan Mary. Namun jika mengetuk pintu itu 2 kali maka akan membangkitkan Mary dari kematiannya hingga dia akan mendatangi orang yang sudah membangunkannya. Lalu Denny pun melakukannya dan diikuti oleh Collie. Selesai dengan kegabutan tadi, Collie yang akan pergi dari sana mulai merasa aneh dan merasakan adanya sosok Mary yang sedang memantau mereka dari balik jendela. Lalu yang terjadi. Danny! Hal tersebut membuat Collie bad mood dan memutuskan untuk segera pergi dari sana. Saat malam semakin poek, Denny yang sedang bermimpi indah tiba-tiba terbangun akibat mendengar suara aneh yang ada di kamarnya. Di sini hal-hal mengerikan mulai terjadi.
Saat bersamaan, Danny mendapat telepon dari Collie. Ketika sedang berbicara dengan Collie, tiba-tiba I don't feel right, Chloe. Hang on. Danny? hilangnya Danny membuat Collie kebingungan ketika sedang berusaha melihat ke arah pintu yang gelap. Yang terjadi, keesokan harinya, Collie yang galau akibat ayam bebeknya hilang entah kemana berusaha menghubungi Danny terus-menerus. Di sini tiba-tiba ada suara yang menjawab dari telepon dengan mengatakan segera lari agar tetap hidup. Mendengar itu membuat Collie merasa aneh. Lalu yang terjadi, untung saja petugas kebersihan datang dan membukakan pintu untuk Collie. Insiden itu membuat Collie ketakutan dan menyadari kalau dirinya telah diteror sosok bernama Mary. Di sini Collie memutuskan untuk pergi ke rumah Jess dan tinggal di sana. Kedatangan Collie membuat Jess sangat bahagia. So, It's lovely to have you here, Chloe. sorry about the mess. Lantas Jess segera menunjukkan kamar Collie yang sudah ia siapkan. Really? Anything? Couple minutes, babe. See you in the morning. Singkat cerita, ketika sedang makan bersama, Collie kembali bertingkah aneh akibat melihat darah yang tiba-tiba ada di dalam supnya. How you do it? Melihat tingkah Collie membuat Ben dan Jess kaget dan kebingungan. Merasa Collie begitu akibat masih bad mood dengan Jess, Ben meminta Jess untuk membiarkan Collie sendirian agar dirinya lebih baik. Beberapa hari kemudian, Ben berpamitan kepada Jess dengan akan melakukan perjalanan dinas karena tugas kantor. Malam pun pelote, ketika akan tidur Jess tiba-tiba mendengar suara wanita yang sedang menangis. Merasa itu Collie yang galau, Jess pun bergegas memeriksanya. Who are you? Przepraszam. Untung saja itu hanyalah mimpi buruk Jess. Di sini Jess mulai menceritakan mimpi buruknya kepada Collie. Old woman. And she had a nut. She killed herself. Mendengar apa yang Jess katakan, Collie langsung memberitahu Jess tentang wanita tua yang pernah tinggal di dekat rumahnya saat masih kecil. Wanita tua itu bernama Mary. Mary ini tidak pernah keluar dari rumahnya, tapi kadang menampakkan dirinya di jendela. Hingga setelah dia meninggal, misteri ketuk pintu pun dimulai. Lantas Collie memberitahu Jess kalau dirinya akan menjadi tumbal sosok bernama Ginger selanjutnya. Karena sebelumnya, Danny sudah menghilang akibat sudah mengetuk pintu di rumah tua milik nenek peot bernama Mary. Jadi guys, Ginger adalah sosok iblis yang sangat mengerikan. Mendengar itu semua, membuat Jess tidak percaya dan menenangkan Collie, lalu meminta Collie agar segera tidur. It's gonna happen to you. Okay? Keesokan harinya, Tiara datang dan meminta Jess untuk kembali melanjutkan patung dirinya juga anaknya yang sudah Jess buat. Saat bersamaan, Collie datang menghampiri mereka. Namun, kedatangan Collie membuat anak Tiara tiba-tiba menangis histeris. Hal itu membuat Tiara menyadari akan sesuatu, lalu pergi dari sana. Sebelum pergi, Tiara memberitahu Jess kalau Collie telah diikuti sosok mengerikan, lalu memperingati Jess untuk berhati-hati. You can't help her. What's going on? They're onto her. Trust me, Jess. Keesokan harinya, rumah Jess didatangi seorang detektif yang kita sebut saja Boban. Kedatangan Boban adalah untuk menyelidiki kasus Danny yang tiba-tiba hilang entah kemana. Di sini, Boban mulai menginterogasi Collie. When was the last time, Chloe? Ginger's door. Certain of?
is an old lady Mendengar semua yang Collie katakan membuat Boban tidak percaya. Hal itu tentu saja membuat Collie bad mood dan langsung pergi dari sana. Singkat cerita, malam pun poek lagi. Di sini lagi-lagi Collie didatangi sosok Ginger dan Mary. Jess? Untung saja Jess datang dan keadaan kembali menjadi baik-baik saja. Karena ketakutan yang terus-menerus dialami Collie, Jess memutuskan untuk membakar semua pintu yang ada di rumahnya. Keesokan harinya, ketika akan sarapan, hal mengerikan mulai terjadi. Insiden itu membuat Jess akhirnya sadar kalau Collie sedang dalam bahaya. Tak ingin anak kesayangannya meninggoy, Jess memutuskan untuk menemui Tiara demi mendapatkan bantuan. Lantas Tiara mengatakan kalau Mary yang sudah menghantui Collie selama ini adalah orang yang difitnah telah melakukan kejahatannya sebenarnya tidak dia lakukan. Dan sekarang Mary ingin melakukan balas dendam. Mendengar itu semua membuat Jess semakin penasaran dan kembali ke rumah. Di sini Jess menemukan flash disk yang tergeletak di tempat ia membuat patung. Setelah dicek flash disk tersebut, Jess akhirnya melihat video yang mana Boban terlihat sedang menginterogasi Mary dengan memaksa Mary agar mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan. Melihat video tersebut membuat Jess berasumsi kalau Bobanlah biang kerok dari semua ini. Hal itu membuat Jess pergi ke Yayasan Perlindungan Anak untuk menceritakan tentang Collie. Ketika akan pergi, Jess tak sengaja melihat foto Boban yang sedang bersama anak bernama Michael, yang mana anak itu meninggoy karena Mary yang sudah dituduh sudah mengirimkan Michael ke alam barja. Saat bersamaan, Collie datang dan mereka pun pergi dari sana. Ketika sedang menunggu taksi, tiba-tiba insiden barusan membuat Jess pergi ke rumah tua untuk menyelamatkan Collie dan bergegas masuk ke dalam. Tak lama kemudian, pihak Ladusing datang untuk mengamankan Jess. Sebelum dibawa pergi, Jess sempat mengetuk pintu rumah itu sebanyak 2 kali. Di sini, Jess dibawa ke detektif Boban untuk diinterogasi karena hilangnya Collie. Mary Ivanov. Mendengar semua yang Jess katakan, lagi dan lagi, Boban tidak percaya. Lalu Jess mulai menghujat Boban dan mengatakan kalau semua ini merupakan ulah Boban. Mendengar itu, Boban yang sudah bodoh amat pun pergi dari sana. Lalu, yang terjadi... Akhirnya Jess berhasil dibawa oleh Mary ke tempatnya. Di sini Jess dituntun oleh Denny untuk menemukan Collie. Wait. Sementara itu, Collie yang sedang dikurung melihat teman masa kecilnya itu Michael, yang mana Michael benar-benar diculik Mary dan dijadikan tumbal untuk santapan Ginger. Tak lama kemudian, Jess berhasil menemukan Collie, lalu membebaskannya dan berusaha keluar dari sana. Untung saja terdengar suara ketukan hingga membuat Ginger berhenti mengikuti mereka. Ternyata suara itu ulah Boban. Di sini, Boban mendengar suara Jess dan Collie dari dalam rumah. Merasa kepo, Boban bergegas masuk ke dalam. Lalu, yang terjadi... Run! Akhirnya Boban berhasil diambil Ginger iblis terkutuk. Melihat itu, Jess yang takut Ginger kembali mengikuti mereka, meminta Collie untuk segera pergi dari sana. Di sisi lain, Ben yang sudah kembali dari tugasnya pulang ke rumah. Saat masuk ke dalam, Ben sangat kaget dengan kondisi rumah. Saat bersamaan, Ben kaget dengan keberadaan Tiara. Lalu, tiba-tiba...
Ternyata di tubuh Tiara ada lambang iblis yang bisa dibilang Tiara lah biang kerok di balik semua ini, bukan detektif Boban. Ketika Jess kembali ke rumah, Jess melihat koper Ben dan mencari Ben. Di sini juga akhirnya Cole memberitahukan semua tentang Boban, yang mana Boban benar-benar bukanlah orang jahat. Mendengar semua yang Cole katakan membuat Jess sadar kalau dirinya sudah dimanfaatkan oleh Tiara perempuan birahi untuk menggantikannya sebagai budak iblis. Dan untuk menuntaskan itu, cara terbaik adalah bunuh. Jadi guys, Mary juga merupakan babu iblis, yang di scene sebelumnya wanita tua yang bunuh di mimpi Jess adalah Mary agar bisa bebas menjadi babu iblis. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dari film tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote.